Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Dan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku Seni Budaya untuk SD ATMI kelas 5 ya. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang tim mitra guru yang tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan kali ini akan kita bahas ya, masih di bab 8 mengenal seni teater tradisional. Tepatnya soal AKM atau asesmen kompetensi minimum ya, halaman 140 sampai 141 ya. Langsung saja kita mulai dari halaman 140. Di sini ada teks yang harus kita baca ya, dengan judul Kesenian Ludruk. Ludruk merupakan pertunjukan seni teater yang dimainkan oleh beberapa orang dengan iringan musik tertentu. Ludruk merupakan sarana hiburan untuk masyarakat dan juga berfungsi sebagai media perjuangan. Cerita yang sering diangkat dalam ludruk biasanya berkaitan dengan persoalan sosial maupun lawakan dari tiap pemain ludruk. Dahulu, ludruk berfungsi sebagai bentuk kritik kepada penguasa pada zaman Hindia Belanda hingga pendudukan militer Jepang di Indonesia saat Jepang berkuasa. Pertunjukan ludruk biasanya diawali dengan tari remo. Tari remo menggambarkan keberanian para prajurit dalam berjuang di medan perang. Ludruk memiliki banyak nilai moral yang terdapat pada cerita beserta nasihat-nasihat lainnya. Pertunjukan ludruk diiringi oleh gamelan. Pertunjukan ludruk juga memiliki keunikan, yaitu dilaksanakan tanpa membaca naskah, sehingga para pemain ludruk harus berimprovisasi agar masyarakat dapat menyimak pesan yang disampaikan ya. Ini tadi teks tentang kesenian ludruk. Nah, selanjutnya ini ada 5 buah soal yang harus kita jawab ya. Pertanyaan yang pertama, pilih satu jawaban yang benar. Tari yang ditampilkan sebelum pertunjukan ludruk adalah tari, jawabannya itu tari remo ya, sesuai yang ada di teks tadi ya. Pertunjukan ludruk biasanya diawali dengan tari remo ya. Nomor 2, berdasarkan teks tersebut, apa saja fungsi dari pertunjukan ludruk? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang tepat. Ya, jawaban boleh lebih dari 1 ya. Kita lihat kalau jawabannya misalnya lebih dari 1, bisa kita centang lebih dari 1 ya. Pernyataan yang pertama, menjadi ajang untuk menunjukkan bakat dalam berkesenian. Ini bukan ya, tidak ada disampaikan ya. Jadi untuk ludruk itu adalah sebagai sarana hiburan tadi ya, tentunya bukan untuk menunjukkan bakat dalam berkesenian, tetapi di situ sudah terlatih. Kemudian menjadi media kritik terhadap penguasa. Ini tadi ada ya, menjadi media kritik kepada penguasa pada zaman Hindia Belanda tepatnya, maka kita centang. Kemudian menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Nah itu ya, ada di paragraf pertama ya, tadi ludruk merupakan sarana hiburan untuk masyarakat dan juga berfungsi sebagai media perjuangan. Ini berarti ini kita centang. Kemudian menjadi hiburan setelah upacara adat, ini bukan ya, maka yang kita centang 2, yaitu menjadi media kritik terhadap penguasa dan menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Lanjut ke nomor 3, berdasarkan teks tersebut, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah yang sesuai. Yang pertama, pertunjukan ludruk hanya sebagai hiburan saja. Ini salah ya, karena selain sebagai hiburan juga sebagai media perjuangan ludruk gitu ya. Maka kita centang yang salah. Kemudian berikutnya, pertunjukan ludruk biasanya tidak diawali dengan tari. Nah, ini juga salah karena pertunjukan ludruk itu diawali dengan tari remo. Yang ketiga, pertunjukan ludruk dilaksanakan tanpa membaca teks. Ya, ini benar ya. Jadi pertunjukan ludruk itu memiliki keunikan, yaitu dilaksanakan tanpa membaca naskah atau teks, sehingga para pemain harus berimprovisasi. Nah, ini berarti benar ya, tanpa membaca teks atau naskah. Kemudian yang keempat, pertunjukan ludruk memiliki nilai moral dan nasihat kepada pembaca ya, harusnya bukan pembaca tapi pemirsa ya. Ini karena pembaca ini saya pilih salah, tapi kalau pemirsa harusnya dia benar, karena ini kata pembacanya yang menjadikan salah itu ya. Kita lanjut ke nomor 4, berdasarkan teks tersebut hubungkanlah dengan garis pertanyaan dan jawaban yang tepat ya.
Apa cerita yang sering diangkat dalam pertunjukan ludruk? Nah, cerita yang sering diangkat adalah persoalan sosial. Kemudian apa alat musik pengiring pertunjukan ludruk? Alat musiknya adalah gamelan. Kemudian berikutnya, bagaimana cara pemain ludruk saat melakukan pertunjukan? Ya, dengan berimprovisasi ya, karena tidak menggunakan teks atau tidak membaca naskah ya, jadi harus berimprovisasi. Lanjut ke nomor 5, apa keunikan dari pertunjukan ludruk? Nah, keunikannya itu dilaksanakan tanpa membaca naskah, sehingga pemain harus berimprovisasi agar masyarakat dapat menyimak pesan yang disampaikan. Nah, itu ya untuk jawaban soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Jadi untuk buku ini sudah kita bahas semua ya, sampai dengan latihan ulangan akhir tahun kemarin sudah kita selipkan karena ada yang menanyakan. Jadi dari bab 1 sampai bab 8 bahkan latihan ulangan akhir tahun sudah kita bahas semua. Jadi untuk buku seni budaya ini sudah selesai ya. Nanti akan kita bahas buku-buku lainnya tentunya ya. Tetap di channel YouTube Privanesa. Terima kasih belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.